Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Farabi Sufi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya sedang menjalankan kuliah kerja nyata tematik berbasis sosial media. Podcast ini dijadikan sebagai luaran konten yang akan dinilai nantinya. Sekarang saya tidak akan berbicara sendiri. Saya ditemani oleh partner KKN saya. Coba silakan perkenalkan diri, Bang. Baik, nama saya Muhammad Alif Muza dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, baik. Minggu kemarin, tepatnya hari Sabtu, tanggal 24 Desember, kita tuh mengunjungi tempat produksi tempe di desa. Desa apa nama itu, Bang? Desa Ingin Jaya, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, di situ kita melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan tempe dan juga bertanya-tanya sedikit tentang tantangan yang dihadapi oleh mereka begitu. Coba Bang, silahkan rangkum tantangan-tantangan yang udah mereka sampaikan pada saat itu, pada saat menjalankan bisnis produksi tempe. Baik, jadi yang dapat saya ambil daripada rangkuman pembahasan kita pada minggu kemarin itu, yaitu yang pertama itu nama yang produksi tempe itu kan namanya Bu Tari. Nah iya, Bu Tari. Jadi Bu Tari itu dia menyampaikan bahwa harga kacang yang mahal. Mereka jadi mengurangi kuantitas produksi karena kekurangan modal. Itu pertama. Yang kedua, efek dari COVID-19, pemasaran menurun. Susah untuk menggaji karyawan. Jadinya pemilik meniadakan karyawan pada saat pandemi, bahkan bekerja tanpa karyawan hingga sampai sekarang. Adapun selanjutnya itu Bu Tari sebagai produksi tempe itu, dia bilang langganan berkurang akibat pendapatan mereka menurun. Pribadi saya masih belum menggunakan teknologi canggih. Tapi untuk kualitasnya, kata Ibu Tari, sudah cukup baik. Itu yang Bu Tari sampaikan ketika kami observasi ke Desa Ingin Jaya dengan kami melakukan interview, berbicara langsung dengan Ibu Tari sebagai orang yang mempunyai usaha tempe tersebut. Oke, berarti ada 4 tantangan ya yang Ibu ceritakan pada saat itu ya? Benar, Bu Tari ada 4 tantangan, hambatan yang dihadapi pada masa COVID-19. Nah, jadi kita sekarang nih langsung aja mungkin kita bahas nih bagaimana solusinya, cara menghadapi semua tantangan itu gitu. Mungkin yang pertama kita bahas bagaimana cara memperluas pemasaran ini, Bang. Memperluas pemasaran gitu. Iya. Ya, sebagai pengusaha, kita bisa menjalin kerjasama dengan mitra distribusi, gitu kan? Produsen tempe juga dapat menjalin kerjasama dengan mitra distribusi yang tepat untuk memperluas jangkauan pasar produk dan memastikan bahwa produk tersedia di tempat-tempat yang tepat. Promosi yang efektif juga penting sih. Produsen tempe dapat melakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk agar produksi terkenal dan menarik minat konsumen. Mungkin hal ini dapat dilakukan melalui berbagai kenalan seperti media sosial, bisa juga iklan online atau effort promosi lainnya. Event, maaf salah cakap tadi. Oh iya. Nah, berarti nanti yang paling bagus untuk pemasaran tuh yang pentingnya promosinya ya kan, Bang? Nah, kalau untuk masalah harga kacang tuh bagaimana tuh Bang solusinya? Kemarin tuh sempat berbincang juga tuh permasalahan harga kacang dengan Bu Tari ya. Jadi yang harga kacang ini kan mahal nih Bang sekarang. Jadi bagaimana tuh? Iya benar, harga kacang tuh makin mengelunjak gitu kan. Kemarin juga sempat tuh berbicara sama Bu Tari tuh waktu melakukan interview, berbicara langsung dengan Ibu Tari. Bu Tari dia mengeluarkan solusi. Bagi saya solusinya juga tepat. Dia mau tidak mau mereka harus meminimalkan biaya produksi dengan mengoptimalkan proses produksi dan mencari sumber bahan baku yang terjamin kebersihannya
dan harganya terjangkau. Mereka juga mungkin perlu bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan atau dukungan yang diperlukan. Ini bisa juga berupa bantuan finansial, akses ke informasi yang berguna, atau bantuan dalam mengelola tantangan operasional yang dihadapi. Oh, jadi gitu ya Bang. Terus ini aja yang terakhir nih. Apa? Apakah untuk zaman sekarang produsen itu harus menggunakan teknologi yang modern? Kalau kondisinya tidak ada modal untuk upgrade ke teknologi yang modern, sebenarnya tidak perlu dipaksakan sih. Yang penting kualitas produksi itu sudah sesuai standar. Karena fungsi utama teknologi canggih adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi. Itu sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan dari kita tentang tantangan dan solusi untuk para produsen, khususnya produsen tempe. Kesimpulannya, kita harus bisa bekerja sama dan kolaborasi agar pemasaran kita dapat lebih luas. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat membantu dalam proses kegiatan kerja nyata ini, khususnya untuk Ibu Tari, terima kasih. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.